Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian 37 ayat yang ke-28 dan ayat 36 yang berkata demikian. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Menuju Istana. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca merupakan bagian kecil dari kisah Yusuf yang kemudian diperlakukan oleh saudara-saudaranya dengan tidak baik. Dan kita mau lihat bagaimana perjalanan Yusuf menuju istana. Yang pertama, Yusuf harus melewati sumur. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Yang kedua, di ayat tadi kalau saudara baca baik-baik dengan teliti, Yusuf dijual 2 kali. Yang pertama, saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada orang Midian, dan orang Midian menjual lagi kepada Potifar. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dijual itu dengan harga 20 shikal perak. Dan Yusuf dijual itu statusnya sebagai budak. Saya ulangi, Yusuf dijual itu statusnya sebagai budak. Tapi Yusuf bisa menuju istana loh saudara. Kita mau lihat di poin yang ketiga. Ketika Yusuf dijual dari orang Midian kepada Potifar, di poin yang ketiga, status Yusuf mulai berubah. Bukan lagi sebagai budak, karena di rumah Potifar, Yusuf dipercaya menjadi seorang manajer, seorang yang mengelola semua usaha Potifar di dalam rumah dan di luar rumah. Itu nanti saudara bisa baca. Karena waktu Yusuf menjadi pengelola, manajer di sana saudara, Alkitab berkata semua yang dikerjakan oleh Yusuf di rumah Potifar dan di luar rumah itu diberkati karena Tuhan menyertai Yusuf. Yang keempat, menuju istana dari rumah Potifar. Akibat difitnah, Yusuf menuju ke penjara. Dia difitnah dan dia menuju ke penjara. Di penjara, status Yusuf bukan lagi menjadi nabi saja, tapi status Yusuf bukan juga menjadi manajer seperti di rumah Potifar, tapi dia menjadi seorang leader di penjara. Pemimpin penjara mempercayakan Yusuf untuk memimpin semua napi yang ada di penjara itu. Status Yusuf mulai naik dari budak ke manajer, dan ketiga dia menjadi leader. Tapi yang keempat saudara, setelah dia bisa menerjemahkan mimpi juru roti dan juru minum raja yang ada di dalam penjara, dan kemudian itu terjadi dan mereka menceritakannya kepada Firaun, maka yang terakhir poin yang kelima, Yusuf menuju ke istana. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf menuju ke istana karena Allah memberikan dia pewahyuan untuk memahami mimpi yang dialami oleh juru roti dan juru minum Raja Firaun. Dan bukan itu saja, bahkan mimpi yang dialami oleh Raja Firaun, oleh Firaun di zaman itu, oleh hikmat Allah pewahyuan itu dibukakan kepada Yusuf, dan Yusuf bisa memahami apa maksud dari mimpi yang Allah berikan bagi Firaun, bahwa akan terjadi 7 tahun
kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat Yusuf bisa menerjemahkan mimpi dari Raja Firaun itulah, maka Yusuf bukan saja menuju ke istana untuk menerjemahkan mimpi raja, tapi dia menuju ke istana dan kemudian dia diangkat menjadi mangku bumi, menjadi perdana menteri, menjadi orang nomor 2 yang dipercaya Firaun, dan semua yang dimiliki Firaun dipercayakan untuk dikelola oleh Yusuf. Jadi statusnya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, dari seorang anak yang dibuang oleh saudara-saudaranya dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak, kemudian menjadi manajer di rumah Potifar, kemudian menjadi leader bagi para napi, dan yang terakhir dia menuju ke istana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di istana inilah Yusuf menjadi seorang perdana menteri. Yusuf menikmati kebaikan Tuhan. Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi banyak bangsa, sehingga melalui Yusuf orang bisa melihat Tuhan menyertai Yusuf. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kehidupan Yusuf, kita bisa melihat bahwa semua orang yang dipakai Tuhan, yang memiliki visi Tuhan untuk menuju ke istana, ke tempat terbaik, di mana Allah menempatkan dia untuk bisa menjadi berkat, pasti mereka akan melewati proses yang tidak mudah. Tapi ingat, tidak ada yang bisa mematikan orang-orang pilihan Tuhan dengan visinya sampai Allah sendiri menggenapi bagian itu di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang Allah buat bagi Yusuf, dari sumur menuju ke istana. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, kita juga menjadi orang-orang yang dibawa oleh Tuhan dari biasa menuju ke istana. Amin.